Tidak mudah orang menaklukkan dirinya sendiri. Tetapi ingat bahwa kesombongan itu adalah awal dari kehancuran seseorang. Karena itu marilah kita belajar setiap hari untuk menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita. Bagaimana caranya supaya kita belajar menjadi rendah hati setiap hari? Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat Garam Dunia yang terkasih. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita membacakan teks Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Sekali peristiwa Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus mengatakan di dalam Injil hari ini, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Doa yang benar adalah doa yang timbul dari kedalaman hati dan juga kerendahan hati yang luar biasa. Karena itu memuji diri dan kehebatan dalam doa itu tidak dibenarkan oleh Allah. Hendaknya kita berdoa seperti pemungut cukai yang merasa diri penuh dengan kelemahan, tidak pantas berdiri di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang punya dosa, kita patut merendahkan diri kita di hadapan Allah dan berseru, "Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Inilah doa yang dibenarkan oleh Tuhan. Inilah doa yang membawa kita makin dekat dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, tidak mudah orang menjadi rendah hati. Tidak mudah orang menaklukkan dirinya sendiri. Tetapi ingat bahwa kesombongan itu adalah awal dari kehancuran seseorang. Karena itu marilah kita belajar setiap hari untuk menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita. Bagaimana caranya supaya kita belajar menjadi rendah hati setiap hari?
saya menawarkan satu dua hal kepada kita. Yang pertama, mari kita menyadari bahwa kita memiliki kelebihan tetapi juga kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Yang kedua, mari kita belajar untuk banyak mendengarkan, bukan berbicara. Kita juga yang ketiga belajar mengendalikan ego kita. Dan yang terakhir, kita belajar untuk tidak iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Kita mengapresiasi apa yang dicapai oleh saudara-saudari kita. Dengan demikian Bapak Ibu, kita belajar untuk rendah hati dari waktu ke waktu. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar menjadi rendah hati. Karena di sana kita menemukan kesejatian hidup kita sebagai orang-orang Kristiani. Tuhan memberkati kita sekalian.